Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang latihan soal minggu lalu pada hari Senin tanggal 7 September tentang usaha dan pesawat sederhana yang pertama. Usaha kita simpulkan dengan W besar. Coba kalian lihat gambar ini, pastikan dikatakan melakukan usaha jika dia box ini akan berpindah tempat menuju ke atas, ke samping, ataupun ke bawah. Yang kedua, perhatikan kedua segitiga berikut. Ini sering disebut dengan segitiga ajaib. Angka 6 anggaplah sama dengan W besar, angka 2 sama dengan F besar, dan angka 3 sebagai S. 2 kali 3 sama dengan 6, berarti F kali S sama dengan W. 6 bagi 2 sama dengan 3, berarti W dibagi F sama dengan S. Apa F, S, dan W ini? W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan S adalah jarak dalam satuan meter. Ingat, harus meter. Jika soal mengatakan dia sentimeter, silahkan ubah ke meter. Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah. Ingat, berpindah sejauh 20 cm. Seperti gambar berikut, dari titik A berpindah ke titik B, termasuk usaha. Next, mangga bermasa 500 gram jatuh dari pohon memiliki ketinggian 2 meter di atas tanah. Mangganya pertama di atas pohon, kemudian jatuh, berarti ada perpindahan dari titik A ke titik B, sehingga dia disebut usaha. Selanjutnya adalah Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton dari rak daging ke rak sayur. Kemudian kembali lagi ke rak daging. Kembali. Berarti kembali ke posisi awal, maka dia bukan usaha. Selanjutnya, balok bermasa 2 kg dipindahkan dengan gaya 40 Newton, berpindah sejauh 2 meter. Dari titik A ke titik B sejauh 2 meter, ada perubahan posisi, maka dia termasuk usaha. Soal selanjutnya, Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah dari titik A, titik B sejauh 2 meter. Berapa nilai usahanya? Diketahui gaya, disimbolkan dengan F besar 10 Newton, jaraknya S 2 meter, ditanya usaha W besar. Kita tahu bahwa rumus W sama dengan F kali S, silahkan 10 dikali 2 berarti 20 Newton, selesai. Selanjutnya adalah Lani mendorong troli dengan gaya 100 Newton sehingga troli berpindah sejauh 10 meter. Berapa usahanya? Ada perpindahan dari posisi A ke posisi B sejauh 10 meter dengan gaya 100 Newton. Berarti diketahui apa? Gaya dengan simbol F 100 Newton dan jarak 10 meter. Berapa W? W adalah F kali S, 100 kali 10 sama dengan 1000 Newton. Next. Oke. Di sini kita akan membahas energi potensial. Apa bedanya dengan usaha? Pada prinsipnya sama, perbedaannya kalau usaha tadi bergeraknya ke kanan, ke kiri. Tapi kalau energi potensial itu atas, bawah. Dari titik A menuju titik B berarti dari posisi bawah naik ke atas, dari B ke C berarti turun dari posisi atas ke posisi bawah. Pergerakan energi potensial ini dipengaruhi oleh adanya percepatan gravitasi. Lihat di sini, energi potensial disimbolkan dengan EP, M, G, H. Berbeda dengan yang pada dasarnya kita mengacu di sini. W, M kali G. Di sini adalah W kecil. W kecil itu apa? Gaya berat. M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi. Di sini kita lihat posisi awal tadi, W sama dengan F kali S. Perpindahan arahnya hanya secara horizontal, ke kanan, ke kiri. Tidak dipengaruhi oleh adanya gaya
gravitasi. Berbeda dengan di sini, ke atas, ke bawah ada gaya gravitasi sehingga kita menggunakan bukan W tetapi energi potensial. Oke, ada gravitasi. Jadi harus dikalikan dengan gravitasi dulu untuk mencari usahanya. Contoh, buah kelapa. Buah kelapanya dari atas pohon menuju ke tanah dengan massa 3 kg. Tinggi pohon kelapanya 5 meter dengan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Tentukan usahanya. Kita nggak mungkin menggunakan W sama dengan F kali S. Kita menggunakan rumus energi potensial. Massa 3 kg, tinggi 5 meter, gravitasinya 10. Kalian boleh menggunakan usaha W sama dengan F kali S, tapi di sini F-nya kita ganti dengan gaya berat. Gaya berat didapat dari massa dikalikan gravitasi. 3 kilo dikali 10 meter per second kuadrat menjadi 30 Newton. Baru kita kalikan dengan S-nya, jaraknya, tinggi pohon adalah 5 meter. Seperti ini, 150 Joule. Atau kalian tinggal menggunakan rumus tadi, energi potensial EP sama dengan MGH. 3 kali 10 kali 5 menghasilkan 150 Joule. Jadi silahkan menggunakan rumus MGH atau F kali S, tapi ingat F-nya adalah gaya berat yang didapat dari M kali G. Next. Buah kelapa masanya 3 kilo jatuh dari atas pohon dengan usaha 120 Joule. Berapa ketinggian pohon? Oke, kita lihat diketahui massa, usaha, dan gravitasi. Tanya adalah tinggi pohon. Ingat bahwa usaha sama dengan energi potensial. Pada hari ini kita cari tinggi itu akan lebih mudah jika menggunakan rumus energi potensial. Energi potensial 120 kita masukin, massa 3 kilo, gravitasi 10. 120 sama dengan 30 H, maka H sama dengan 120 bagi 30, 4 meter. Selesai. Selanjutnya kita akan bahas tentang daya. Daya disimbolkan dengan P besar. Didapat dari mana? P sama dengan W kali T. Di sini adalah W besar, masih usaha, dan T adalah waktu. Ingat bahwa waktunya kita menggunakan detik. Jadi seandainya dia soal mengatakan menit, ubah ke detik. Seandainya mengatakan jam, ubah ke detik. Ingat bahwa 1 jam 3600 detik dan 1 menit 60 detik. Hati-hati. Contoh soal, Lani menyalakan lampu dengan daya 100 watt selama 2 menit. Berapa usahanya? Daya 100 watt. P besar, waktu 2 menit. Karena menit kita harus ubah ke detik. Jadi 2 kali 60 dulu baru menghasilkan 120 detik. Selanjutnya kita cari usahanya. W sama dengan P kali T. 100 dikali 120. 12.000 Joule. Selesai. Soal selanjutnya. Siti memindahkan rak dengan usaha 16.000 Joule dalam waktu 40 second atau 40 detik. Berapa daya yang dikeluarkan Siti? Diketahui usaha W besar 16.000 Joule, waktu 40 second, ditanya adalah daya P, rumusnya adalah P sama dengan W per T, W dibagi T, 16.000 dibagi 40 adalah 400 watt. Next, kita bahas tentang pesawat sederhana. Pesawat yang sederhana yang pertama yang kita bahas adalah katrol. Katrol di sini ada 3 jenis. Ada katrol tetap, dia digantung, rodanya di atas. Katrol bergerak, di sini rodanya bisa berpindah-pindah, maka disebut dengan katrol bergerak. Dan selanjutnya adalah katrol majemuk. Katrol majemuk adalah katrol yang berjumlah lebih dari 1. Yang perlu kalian hafal adalah bahwa katrol tetap, keuntungan mekaniknya 1, katrol bergerak, keuntungan mekaniknya 2, dan katrol majemuk, keuntungan mekaniknya sama dengan jumlah tali yang dipakai. Jadi di sini ada talinya 1, 2,
2, maka keuntungan mekaniknya adalah 2. Contoh selanjutnya di sini ada 4 tali. 1, 2, 3, 4. Maka keuntungan mekaniknya adalah 4. Meskipun sama-sama menggunakan 2 buah katrol, tapi talinya lebih banyak, keuntungan mekaniknya akan lebih banyak. Contohnya, berapa gaya yang diperlukan untuk mengangkat air dengan massa 5 kg dan gravitasi 10 meter per second kuadrat jika menggunakan katrol tetap? Diketahui apa pertama kali? Massa adalah 5 kg, gravitasi 10, dan katrol tetap, otomatis kita tahu bahwa katrol tetap keuntungan mekaniknya adalah 1. Apa yang harus ditanya, yang dicari? Pertama kali kita cari gaya berat. Gaya, kita harus balik lagi ke gaya. Gaya adalah massa kali gravitasi. Berarti 5 dikali dengan 10, 50 Newton. Selanjutnya, keuntungan mekanik adalah gaya berat dibagi gaya yang dipakai untuk mengangkat benda ini. Keuntungan mekanik 1, 50 per F kali silang. 1 dikali F sama dengan 50, berarti F sama dengan 50 dibagi 1 adalah 50 Newton. Sama Ibu? Iya, sama. Keuntungan untuk katrol tetap adalah keuntungan posisi, bukan keuntungan dari jumlah gaya. Contoh selanjutnya, berapa gaya yang diperlukan untuk mengangkat air yang massanya 5 kg dengan gravitasi 10 meter per second kuadrat jika menggunakan katrol tunggal bergerak? Katrol tunggal bergerak. Apa yang diketahui? Massa. Jadi setiap kali ada angka, pasti ada hal yang kita ketahui. Ada gravitasi 10 dan katrol bergerak memiliki keuntungan mekanik 2. Ditanya adalah gaya yang diperlukan. Balik lagi, selalu cari gaya berat. M kali G, 5 kali 10, 50 Newton. KM adalah W per F, KM-nya adalah 2, 2 sama dengan F, 50 per F, kali silang, atas kali bawah. 2 kali F, 2F sama dengan 50, berarti F sama dengan 50 per 2, 25 Newton. Oke, terima kasih. Semoga paham. Wassalamualaikum.